Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus hoax di media sosial, yaitu dampak negatif terhadap persepsi budaya dan agama serta upaya mengatasinya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alia Triana Wulandari. Nama saya Natania Felicia. Saya Firman Syah. Saya Nasrena Taswandi. Saya Ramini Sinikarani. Saya Halimah Pena. Dan saya Nirmala Gustina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natania. Yang pertama adalah pendahuluan. Sini ada istilah hoax dipopulerkan oleh Curtis McDougall pada 1958 yang mendefinisikan hoax adalah ketidakbenaran yang dibuat secara sengaja untuk disamarkan menjadi sebuah fakta atau kebenaran. Nah, jadi hoax itu seringkali digunakan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang yang menyebarkan informasi palsu. Kemudian, hoax juga bisa menggeser kebenaran tentang budaya dan agama di Indonesia, karena masyarakat sudah mulai menormalisasikan hoax dan tidak kritis mengolah informasi yang didapat. Jadi, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus mengolah atau memastikan informasi tersebut sudah benar atau belum, supaya tidak menjadi kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, selanjutnya kita ke bagian pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini yang akan kita bahas atau yang menjadi bahasan utamanya yaitu faktor-faktor munculnya hoax, dampak hoax di media sosial terhadap budaya Indonesia, dampak hoax di media sosial terhadap agama di Indonesia, dan upaya mengatasi hoax terhadap budaya dan agama di Indonesia. Next. Nah, pertama kita awali dengan ada apa sih dengan hoax ini? Nah, dengan luas 5.193.250 km persegi, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau yang memiliki banyak keragaman. Sehingga Indonesia memiliki perbedaan seperti budaya dan agama. Nah, hal ini bisa mudah menimbulkan disintegrasi dan juga kesalahpahaman antara agama maupun budaya. Nah, penggunaan media sosial yang salah ini bisa menimbulkan perpecahan di Indonesia. Media sosial ini menjadi tempat berkumpulnya semua elemen masyarakat. Bahkan menurut data Reportal di tahun 2023 terdapat total 4,76 miliar pengguna aktif media sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 167 juta pengguna aktif media sosial atau setara dengan 60,4% dari total populasi. Masyarakat ini bebas mengirim, menerima, dan juga menyebarkan informasi kapanpun dan dimanapun. Hal ini ibarat pisau bermata dua ya, satu sisi kasih dampak positif, satu sisi ada dampak negatifnya. Nah, salah satu dampak negatifnya yaitu menyebarkan berita bohong atau hoax. Media sosial ini telah menjadi medan yang subur bagi inovasi dan juga kreativitas, tapi juga merupakan tempat di mana kejahatan dan kerugian itu bisa berkembang. Hoax ini seringkali mencampurkan antara fakta dengan fiksi, dramatisasi, dan juga serangan terhadap privasi yang pada akhirnya bisa merusak persepsi masyarakat terhadap budaya maupun agama. Nah, aspek budaya dan agama ini menjadi salah satu aspek yang paling sering dibentur ini. Kenapa? Karena masyarakat ini sangat sensitif terhadap isu tersebut. Masyarakat yang sensitif akan isu tersebut ini mudah terprovokasi setelah menerima informasi yang kebenarannya itu nggak diketahui gitu. Karena kurangnya minat literasi dan juga tidak periksa dulu nih benar atau enggak. Pada akhirnya hoax ini sering menimbulkan konflik maupun kebencian antar masyarakat. Nah, akibat hoax yang terus-menerus ini bisa berakibat pada persepsi budaya dan maupun agama. Suatu kelompok masyarakat ini akan tergiring opininya, jadi mereka memiliki pandangan buruk terhadap kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Renata.
Oke, selanjutnya faktor-faktor munculnya hoax itu ada 5. Yang pertama, bahan bercandaan untuk kesenangan belaka. Nah, sekarang di zaman sekarang tuh orang-orang bisa ngelakuin apapun untuk ngebuat dirinya tuh senang di media sosial atau internet. Nah, tapi kadang buat dirinya senang tuh kadang suka ngelakuin hal aneh, terus juga hal-hal yang langka dan gak logis juga. Tapi respon dari masyarakat luas tuh biasanya ngasih sanjungan atau komen lucu gitu. Jadi ngebuat orang menjadi ngerasa tersanjung dan ngulangin untuk menciptakan hoax. Terus yang kedua itu ada mencari sensasi di internet atau media sosial. Nyambung sama yang pertama tadi. Nah, biasanya untuk menarik perhatian, orang tuh memberikan informasi hoax yang berlebihan supaya orang tuh notice sama akun atau konten yang dia buat. Nah, dia udah dapat atensi dari masyarakat, terus juga dia udah punya audiens untuk ngebuat kontennya rame, jadi tuh bisa menjadi salah satu faktor munculnya hoax. Terus juga yang ketiga ada ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Nah, di sini juga ada beberapa oknum tertentu yang ikut nyebarin hoax supaya terlihat lebih seru di mata masyarakat. Nah, bisa aja tuh dia tuh ngerasa serunya kalau misalnya di masyarakat nih netizen komen di kontennya itu kayak entah debat antara pro dan kontra. Nah, itu tuh bisa jadi hal seru buat si oknum tersebut. Makanya dia terus nyebarin hal hoax tersebut. Terus yang keempat ada untuk menyudutkan pihak tertentu atau black campaign. Nah, nggak sedikit juga dan nggak jarang juga buat orang ngejelekin atau menyebarkan hoax untuk menyudutkan pihak tertentu. Nah, biasanya kalau black campaign ini terjadi pas lagi kayak pilkada, pilgub, pileg, sama pilpres. Pokoknya hal-hal semacam itu. Nah, biasanya juga disebut kayak buzzer-buzzer gitu. Terus yang terakhir itu ada untuk mengadu domba. Di sini karena kita ngambilnya budaya dan agama, jadi bisa aja untuk ngadu domba antar budaya yang berbeda atau agama yang berbeda. Nah, oknum yang nggak bertanggung jawab ini melakukan penyebaran hoax tuh kayak bisa aja contohnya nggak sedikit juga kasus yang nyebar hoax itu kayak dia nyebarin atas nama satu agama, terus dia juga menjatuhkan agama lainnya. Jadi konten tersebut memunculkan adanya perseteruan antar agama. Terus contoh konkretnya tuh bisa, mohon maaf sebelumnya, itu ada kayak kalau di TikTok tuh suka ada oknum yang ngepost konten tulisan gitu, tapi tulisannya tuh kayak mengubah arti sebenarnya dari kutipan ayat Al-Quran. Nah, itu isinya bisa kayak ngejatuhin agama lainnya. Jadi umat agama lain itu pasti ngerasa tersinggung dan ngerasa emosi atau gimana. Itu mulainya keributan dari situ akibat adanya hoax yang muncul di konten tersebut. Selanjutnya boleh dibawakan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Setiap sesuatu pasti ada namanya dampak, termasuk dari hoax ini pasti ada dampaknya terhadap budaya yang ada di Indonesia. Di sini kami merangkum ada 3 dampak, yang mana yang pertama itu adalah merusak nilai-nilai budaya, yang kedua menimbulkan konflik dan kekerasan antar budaya, dan yang terakhir adalah menghilangkan rasa solidaritas antar budaya. Kita bahas satu persatu dari merusak nilai-nilai budaya. Hoax atau biasa dibilang dengan berita palsu gitu ya, yang tersebar luas itu bisa merusak nilai-nilai budaya di Indonesia, seperti toleransi, kemudian gotong royong, dan juga musyawarah mufakat. Misalnya, kalau misalkan ada hoax yang menyebarkan bahwa suatu kelompok etnis tertentu melakukan tindakan negatif, orang yang percaya sama hoax ini bisa jadi kehilangan rasa tolerannya dan menimbulkan prasangka buruk terhadap kelompok tersebut. Nah, begitu juga dengan generasi muda yang terpengaruh sama hoax. Biasanya ini akan melupakan pentingnya warisan budaya kita dan juga bahkan kehilangan rasa hormat terhadap tradisinya. Akibatnya, perilaku mereka bisa bertentangan dengan norma dan etika yang telah lama dijunjung tinggi oleh budayanya. Contoh misalkan, jika hoax menyebar bahwa suatu tradisi budaya itu udah kuno, nggak relevan lagi di zaman sekarang. Nah, generasi muda itu bisa kehilangan minatnya untuk melestarikan budaya tersebut.
Jadi, hoax ini bisa merusak nilai-nilai budaya dengan mempengaruhi pandangan dan perilaku generasi muda gitu, terutama yang aktif di sosmed lah ibaratnya. Nah, sehingga warisan budaya dan norma-norma yang dijunjung tinggi itu bisa terlupakan bahkan juga diabaikan. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan konflik dan kekerasan antar budaya. Jadi, hoax yang memprovokasi itu bisa menyebabkan konflik dan kekerasan antar kelompok budaya. Dampaknya bisa berupa perusakan properti, kemudian hilangnya harta benda, bahkan juga bisa merenggut nyawa gitu. Misalnya, hoax yang menyebarkan kebohongan bahwa suatu kelompok tertentu mempunyai rencana untuk menyerang kelompok lain, biar bisa memicu kerusuhan. Nah, ketika konflik meningkat menjadi kekerasan, masyarakat tuh akan hidup dalam ketakutan dan keresahan pastinya. Orang-orang tuh jadi nggak percaya satu sama lain, kemudian mudah mudah terprovokasi dan juga bahkan bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, budaya Indonesia yang biasa dikenal dengan damai, kemudian penuh toleransi, itu bisa aja terancam hilang dan digantikan oleh kebencian dan kesalahpahaman. Nah, jadi hoax dapat memicu konflik dan kekerasan, mengancam perdamaian dan toleransi dalam masyarakat, bahkan juga merusak kepercayaan antar kelompok budaya. Kemudian yang terakhir adalah menghilangkan rasa solidaritas antar budaya, yang mana biasanya masyarakat yang punya budaya berbeda itu tetap saling bantu satu sama lain gitu di kehidupan sehari-hari mereka. Seperti misalkan dalam kegiatan gotong royong di sebuah lingkungan gitu. Tapi jika hoax ini membuat masyarakat yang punya budaya berbeda itu jadi musuhan, kebiasaan saling bantuin itu bakal jadi hilang gitu. Misalnya, ada hoax yang menyebarkan bahwa suatu kelompok etnis mengambil keuntungan dari kelompok lain yang membuat rugi kelompok tertentu, atau biasa disebut dengan simbiosis parasitisme. Nah, dari situ rasa saling percaya akan hilang dan orang yang mau bantu gitu, mereka cuma mau bantu dari budaya yang sama aja, nggak ke antar budaya gitu. Akibatnya, solidaritas antar budaya yang biasanya kuat di Indonesia gitu ya, ini bisa melemah dan juga masyarakat tuh jadi terpecah belah. Nah, jadi hoax ini dapat menghilangkan rasa solidaritas antar budaya dengan menciptakan ketidakpercayaan dan permusuhan, sehingga kebiasaan saling membantu antar kelompok budaya itu bisa hilang. Nah, selain budaya, juga ada dampaknya terhadap agama yang akan dipaparkan oleh rekan saya Halimah. Silakan. Baik, selanjutnya, selain dampak terhadap budaya, hoax juga sangat berdampak terhadap uh, agama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada merupakan agama. Nah, dengan adanya hoax di publik dan ditelan mentah-mentah, dapat berubah pola pikir seorang kepada pandangan agama tertentu, sehingga hal itu dapat merusak citra agama menjadi negatif. Nah, salah satu contoh itu seperti adanya hoax yang menyebutkan suatu agama mengajari tentang kekerasan dan terorisme yang dapat menciptakan pandangan negatif terhadap agama tersebut. Selanjutnya, kesalahpahaman agama. Nah, dengan adanya hoax yang berisi tafsir agama dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap suatu ajarannya. Hal ini dapat mendorong melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai agama yang benar. Nah, contoh itu seperti adanya seorang yang ingin menjadi lebih baik, namun melihat informasi hoax dan tidak dicari lebih lanjut terhadap postingan tersebut, maka seseorang tersebut dapat dapat mendorong ke arah yang negatif. Nah, yang terakhir itu melemahkan kepercayaan. Mereka yang beragama dapat menjadi ragu dan kehilangan kepercayaan terhadap agama karena hoax yang menyerang tokoh agama atau tempat ibadah. Hal ini dapat melemahkan keinginan seseorang untuk menjalankan ibadahnya. Salah satu contoh itu seperti adanya hoax yang kontradiksi terhadap kitab suci atau praktek agama yang mesatkan dan dapat membuat orang ragu serta mempertanyakan ajaran agama mereka. Selanjutnya untuk upaya yang dapat mengatasi dampak negatif tersebut akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada upaya mengatasi hoaks terhadap budaya dan agama yang ada di Indonesia. Pertama yaitu penegakan hukum, yaitu melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyebaran hoaks yang merugikan budaya dan agama, dapat memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga yang mengkonsumsi informasi dari media sosial bisa merasa tenang dan aman. Dan seseorang yang menyebarkan berita hoaks di media sosial akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE
pemerintah secara tegas akan melakukan tindakan yang tegas dan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Yang kedua yaitu memperkuat nilai agama dan budaya, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai budaya dan agama yang benar terhadap masyarakat, seperti meningkatkan toleransi dan gotong royong antar umat manapun, melibatkan tokoh agama dan budayawan yang terpercaya untuk aktif terlibat dalam edukasi, pemahaman tentang budaya dan agama yang benar, sehingga masyarakat dapat membedakan antara hoaks dan fakta. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan literasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan literasi digital di media sosial, bisa dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat pentingnya literasi di media sosial dan memilah informasi yang benar atau tidak sebelum menyebarkan, membiasakan membaca secara lengkap, dan selalu mencari tahu informasi dari sumber yang terpercaya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Triana. Nah, dari penjelasan tentang dampak negatif terhadap persepsi budaya dan agama serta upaya mengatasinya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi tantangan hoax, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu memerangi penyebaran informasi palsu. Menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis, toleran, dan berintegritas dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital ini. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.